Malam itu, Emily datang ke kantor suaminya, Raka, untuk membawakan makan malam. Di lobi kantor, ia melihat Lauren, janda muda tetangganya, sedang berbicara dengan suaminya. "Hei, kamu juga kenal dengan Raka?" tanya Emily dengan ceria. Lauren tersenyum, sambil menjawab, "Of course, he's my man." Seketika, mereka bertiga saling pandang. Suasana jadi awkward. Halo para sahabat, pernahkah kalian mendengar cerita tentang seorang TKI yang bekerja jadi satpam di Amerika, tapi kemudian justru menikahi dua wanita lokal di sana? Aneh? Mungkin. Tapi inilah kenyataan hidup yang lebih tak terduga dari cerita fiksi manapun. Apa yang membuat dua wanita Amerika jatuh hati pada seorang pria Indonesia yang sederhana? Dan bagaimana bisa rahasia besar ini bertahan begitu lama? Duduklah sejenak, siapkan kopi dan camilanmu. Buka tirai imajinasimu, karena kisah ini akan membuka sisi lain dari cinta, pengorbanan, dan pilihan-pilihan rumit yang tidak semua orang berani ambil. Namanya Raka. Usianya baru 29 tahun ketika pertama kali menginjakkan kaki di Chicago, Amerika Serikat. Dengan visa kerja dan tekad kuat, ia diterima bekerja sebagai satpam di sebuah gedung apartemen elit di pinggiran kota. Jam kerja malam, cuaca dingin, dan bahasa yang masih belepotan tak menyurutkan semangatnya. "Hello, Mr. Raka. Terima kasih karena menjaga kami selamat," sapa seorang ibu-ibu bule saat ia membuka pintu lift untuknya. Raka hanya tersenyum malu. "Selamat datang ibu," jawabnya dengan logat Jawa yang masih kental. Tapi itulah awal dari segalanya. Raka yang rendah hati dan rajin mulai dikenal oleh para penghuni apartemen, termasuk seorang wanita bernama Lauren, janda beranak satu yang tinggal di lantai 7. Lauren sering pulang malam dari pekerjaannya sebagai perawat. Tiap malam, Raka menungguinya hingga mobilnya datang dan selalu memastikan ia masuk dengan aman. "You don't have to wait every night, Raka," ucap Lauren suatu malam. "I want to," jawab Raka pelan. "You work hard. Someone should make sure you're okay." Malam demi malam, mereka semakin dekat, hingga suatu hari, tanpa banyak kata, Lauren mengajak Raka makan malam di rumahnya. Itulah malam pertama Raka merasa, ia bukan hanya tamu di negeri orang. Ia mulai merasa seperti pria yang dihargai. Tapi belum genap 2 bulan setelah itu, hidup Raka berubah arah lagi. Di sebuah komunitas gereja lokal tempat ia kadang membantu keamanan, ia bertemu seorang gadis muda bernama Emily. Berusia 23 tahun, ceria, dan baru saja menyelesaikan kuliah. Emily berbeda dari Lauren. Ia polos, penuh semangat, dan tidak ragu menunjukkan rasa sukanya. "You have kind eyes," katanya langsung saat pertama kali berbicara. Raka tertawa kikuk. "Is that a compliment or a warning?" godanya sambil menyembunyikan grogi. Emily serius menatapnya. "It means I want to know the story behind those eyes." Dan disitulah semuanya bermula. Dua wanita, dua kehidupan berbeda. Tapi keduanya melihat sesuatu dalam diri Raka yang mungkin tak pernah ia lihat dalam dirinya sendiri. Namun di balik senyuman dan kebahagiaan itu, Raka menyimpan rahasia besar yang jika terbongkar, bisa menghancurkan semuanya. Sungguh tak disangka, hidup Raka bakal berubah drastis dalam waktu singkat. Di siang hari, ia menghabiskan waktu bersama Emily. Mereka sering jalan-jalan ke taman, menonton film di bioskop kecil kota, atau sekadar duduk di balkon apartemen Emily, berbincang tentang masa depan. Emily bahkan sempat mengajak Raka bertemu orang tuanya. "Kau serius denganku, Raka?" tanya Emily suatu sore sambil menggenggam tangannya. Raka menatap mata gadis itu. "Aku tak pernah main-main, tapi aku punya masa lalu." Emily tersenyum. "Kalau itu soal keluargamu di Indonesia, aku bisa terima." Raka hanya bisa diam. Ia tidak berani mengatakan bahwa masa lalu yang dimaksud bukan di Indonesia, tapi hanya beberapa blok dari apartemen Emily, tempat Lauren tinggal bersama anaknya. Dengan Lauren, situasinya berbeda. Mereka tak pernah bicara soal cinta secara terang-terangan. Tapi setiap Raka datang ke rumah Lauren, suasananya selalu hangat dan akrab. Lauren mempercayainya. Bahkan anak kecil Lauren sudah mulai memanggilnya Dad. "You're the only man who's ever treated me like I matter, Raka," kata Lauren sambil menyandarkan kepala di pundaknya.
Raka hanya bisa menghela napas dalam hati. Ia tak pernah berniat membohongi siapapun, tapi semua ini terjadi begitu cepat. Ia hanya ingin membahagiakan dua wanita yang sama-sama memberinya makna baru dalam hidup. Namun semuanya tak bisa terus sembunyi. Suatu malam, ketika Emily ingin memberi kejutan dan membawakan makanan ke tempat kerja Raka, ia bertemu Loren di lobi. Kebetulan Loren juga sedang menunggu Raka pulang kerja. "Hai, kamu juga kenal Raka?" tanya Emily dengan ceria. Belum menyadari apapun, Loren tersenyum, tapi matanya menyipit. "Of course, he's my man." Detik itu juga, dunia Raka seperti berhenti berputar. Ia turun dari lift dan melihat kedua wanita itu berdiri berhadapan. Emily memegang kotak makan, Loren memeluk mantel tebal, dan dirinya tak bisa berkata-kata. "Raka." Suara Emily lirih. "Apa maksud semua ini?" Raka terdiam, dada sesak, tapi belum sempat ia menjawab, sebuah suara dari radio komunikasi di sabuknya berbunyi. Ada keributan di area parkir. Ia harus bertugas. "Aku bisa jelaskan nanti," katanya cepat, sebelum berlari ke arah keributan. Namun dalam hati, Raka tahu, waktu untuk menyimpan rahasia sudah habis. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, bukan karena cuaca, tapi karena pikiran Raka yang berantakan. Ia berdiri di pos keamanan, memandangi layar kamera pengawas tanpa benar-benar melihat apapun. Pikirannya melayang pada dua wanita yang kini mungkin sama-sama merasa dikhianati. Ponselnya bergetar, pesan dari Emily masuk. "Aku butuh waktu, jangan hubungi aku dulu." Tak lama kemudian, pesan lain masuk, kali ini dari Lorraine. "I don't need explanations, Raka. Just tell me what I meant to you." Raka menutup matanya. Ia bukan pria yang pandai bicara, apalagi menjelaskan perasaan. Tapi ia juga bukan pengecut. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus menghadapi semuanya. Ia tak bisa terus berjalan di atas es tipis dan berharap tidak jatuh ke dalam air yang membeku. Keesokan harinya, Raka mendatangi rumah Loren lebih dulu. Wanita itu menunggunya di depan pintu. Wajahnya datar tapi matanya berkaca-kaca. "Kamu tahu rasanya dibohongi, Raka?" katanya pelan. "Setelah semua yang kulalui dalam hidup, kupikir aku akhirnya menemukan orang yang bisa kupercaya." Raka menunduk. "Aku gak pernah niat nyakitin siapapun. Semua ini terjadi begitu saja. Kalau kau tak mencintaiku, bilang saja. Aku mencintaimu, Loren. Tapi aku juga mencintai Emily." Loren tertawa pendek, getir. "Lelaki selalu bilang begitu, tapi tak semua wanita mau berbagi." Raka tak membantah. Ia hanya pamit dengan langkah berat, meninggalkan rumah yang sempat menjadi pelabuhan tenang dalam hidupnya. Hari berikutnya, giliran Emily yang ia temui. Mereka bertemu di sebuah taman kota. Emily datang dengan wajah tanpa riasan dan mata bengkak. "Aku pikir kamu berbeda," katanya langsung. "Kukira kamu orang jujur, Raka." "Aku tetap orang yang sama," kata Raka. "Tapi aku salah karena gak jujur dari awal." Emily memandangnya tajam. "Jadi sekarang, apa rencanamu? Tetap bersama kami berdua, menjalani dua kehidupan? Ini bukan sinetron, Raka." Raka menghela napas panjang. "Aku gak punya rencana. Aku cuma tahu, aku gak mau kehilangan kalian." Emily bangkit dari bangku taman. "Sayangnya, bukan kamu yang memutuskan itu." Ia berjalan pergi. Raka tidak mengejarnya. Ia hanya duduk di bangku, dikelilingi oleh dedaunan gugur, dan untuk pertama kalinya sejak lama, merasa benar-benar sendiri. Tapi badai ini belum berakhir. Apa yang ia kira sebagai masalah pribadi, ternyata menarik perhatian pihak imigrasi yang curiga atas status pernikahannya. Dan dari balik bayang-bayang, seseorang diam-diam mengikuti gerak-geriknya. Raka tak tahu, hidupnya akan segera dihadapkan pada pilihan paling gila yang pernah ia buat. Hari itu Raka dipanggil ke kantor manajemen gedung tempat ia bekerja. Sebuah surat dari pihak imigrasi telah sampai. Isinya, pemanggilan resmi untuk klarifikasi atas status pernikahannya di Amerika. Ia duduk diam di hadapan seorang petugas imigrasi berjas abu-abu yang menatapnya tanpa senyum. "Mr. Raka, apakah benar Anda telah menikah dengan dua perempuan warga negara Amerika secara hukum dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun?" Raka menelan ludah. "Saya menikah dengan satu, dan yang satu lagi, kami sempat tinggal bersama. Tapi saya tidak pernah berniat menipu hukum." Petugas itu membuka map dan menampilkan 2 akta pernikahan. Satu dengan nama Emily, satu lagi dengan nama Lorraine. "Kalau begitu,
bisa Anda jelaskan kenapa keduanya memiliki dokumen sah yang mencantumkan Anda sebagai suami dengan tanggal dan data yang saling tumpang tindih? Raka kehilangan kata-kata. Ia baru sadar, salah satu dari mereka mendaftarkan pernikahan secara formal tanpa sepengetahuannya. Kemungkinan besar Lorraine. Ia keluar dari kantor itu dengan napas terengah. Hidupnya seperti menuruni bukit tanpa rem. Denda, deportasi, penjara. Di tengah kepanikan, Raka mendapat panggilan tak terduga. Emily, aku sudah tahu semuanya Raka, ucap Emily. Tenang. Pihak imigrasi juga menghubungiku. Dan kamu tahu, aku nggak mau lihat kamu masuk penjara karena kebodohan kita berdua. Kita? Berdua? Tanya Raka, bingung. Ya, kita juga terlalu cepat, aku ikut salah, jadi aku akan bantu kamu keluar dari ini. Emily bersedia mencabut laporan pernikahan resminya agar Raka tidak dituduh melakukan bigami. Tapi masalah belum selesai. Lorraine rupanya tidak terima. Di malam yang sama, Lorraine mendatangi pos tempat Raka berjaga. Wajahnya merah, tangannya menggenggam foto mereka berdua saat menikah. Kamu pikir bisa lari dari ini semua dengan mudah? Tanyanya tajam. Aku mencintaimu Raka, tapi kamu menghina aku dan cinta itu. Lorraine, aku gak pernah berniat menghina kamu. Aku hanya salah karena terlalu takut jujur. Dan karena itu, aku laporkan kamu. Biar kau tahu rasanya dihancurkan dari orang yang paling kamu percaya. Sejak malam itu, hidup Raka berubah drastis. Ia kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal, dan harus menjalani pemeriksaan rutin sambil menunggu putusan dari pengadilan imigrasi. Emily tetap setia mengunjunginya, sesekali membawakan makanan, kadang hanya untuk duduk diam menemaninya. Raka mulai bertanya dalam hati, apakah cinta memang layak diperjuangkan jika semua yang ia miliki justru hancur karenanya. Tapi justru dari reruntuhan itulah, sesuatu yang tak terduga mulai muncul. Sebuah tawaran diam-diam dari seseorang misterius yang mengaku bisa membantu Raka asal ia mau melakukan sesuatu sebagai gantinya. Malam itu hujan turun deras. Raka duduk sendirian di bangku taman kecil dekat tempat penampungan dengan hoodie lusuh menutupi kepalanya. Hatinya masih hancur, pikirannya bercabang. Di tengah rinai hujan, seorang pria tua dengan mantel hitam duduk di sebelahnya tanpa permisi. Raka Rahman, pria dari Jawa Timur yang jadi satpam, lalu menikahi dua wanita Amerika, cerita yang cukup dramatis. Katanya dengan nada datar namun penuh tekanan. Raka langsung menoleh, kaget. Siapa Anda? Aku bisa membantumu keluar dari kasus ini. Tidak ada deportasi, tidak ada penjara. Dalam seminggu, kau bisa kerja lagi, bahkan dengan identitas bersih. Raka mencibir. Saya nggak butuh omongan kosong dari orang asing, Pak. Pria itu tertawa ringan. Bukan omong kosong, tapi tentu saja ada harga yang harus dibayar. Ia menyodorkan sebuah kartu nama. Di atasnya tertulis hanya satu kata, Ellison. Di dunia ini ada dua jenis orang, mereka yang menunggu keajaiban dan mereka yang menciptakannya. Kau mau pilih yang mana Raka? Apa yang harus saya lakukan? Raka bertanya pelan, nyaris berbisik. Pria itu tersenyum tipis, hanya sebuah pekerjaan kecil. Kau bekerja sebagai pengantar, barangnya tidak berbahaya selama kau tidak membuka kotaknya. Raka menunduk, hatinya bergolak. Ia tahu tawaran itu tidak bersih, tapi ia sedang kehilangan segalanya, uang, status, bahkan dua wanita yang pernah mengisi hidupnya. Kalau saya tolak, tanya Raka, pilihanmu. Tapi ingat, kesempatan tidak datang dua kali. Aku hanya bertanya sekali. Lalu pria itu berdiri dan berjalan perlahan, meninggalkan Raka di tengah hujan. Keesokan harinya Raka bangun dengan tekad baru. Ia pergi ke alamat yang tertera di kartu itu. Sebuah gudang di pinggiran kota, tampak tak terawat. Di dalamnya, ia disambut oleh seorang wanita Asia dengan tatapan tajam. Namanya Maylin, tangan kanan Ellison. Kamu terlambat, 1 jam lagi pengiriman harus berangkat. Berangkat kemana? Tanya Raka ragu. San Diego. Kau antar barang ini dan kembali. Itu saja. Raka memandangi kotak hitam di hadapannya. Tidak besar, tapi terasa berat. Ia memegangnya dengan hati-hati, lalu menaikkannya ke dalam mobil van. Dalam perjalanan pikirannya bergejolak. Apakah ini cara Tuhan mengujinya? Atau justru ini jalan keluar? Namun yang tidak ia tahu, mobil van itu sudah dilacak. Dan isi kotak itu ternyata sesuatu yang bisa membuatnya terjerat lebih dalam daripada kasus pernikahannya. Mobil van melaju di jalan tol menuju San Diego. Raka menggenggam setir erat, matanya sesekali melirik ke kursi belakang, ke arah kotak hitam yang terikat sabuk pengaman seperti penumpang penting. Sepanjang jalan, suara Maylin terus terngiang. Jangan buka kotaknya, apapun yang terjadi.
Tapi pikiran Raka makin gelisah. Ada perasaan tidak enak yang mengendap di dadanya. Setiap kali ia menyalip kendaraan, setiap kali sirene ambulans terdengar dari kejauhan, ia merasa sedang dikejar. Ia tak tahu oleh siapa, tapi rasa itu nyata. Menjelang tengah malam, hujan turun lagi. Raka menepi di sebuah pom bensin sepi. Ia keluar, menarik napas panjang, lalu memandang langit yang kelabu. Ia berjalan ke belakang van. Tangannya gemetar saat menyentuh kotak itu. Cuma satu celah, cuma mau tahu, gumamnya. Dengan hati-hati, ia membuka satu sisi penutupnya. Dan di dalam sana, terbaring seorang anak perempuan, tak bergerak, dengan alat bantu napas terpasang dan beberapa kabel menempel di tubuh kecilnya. Raka terhenyak mundur, jantungnya berdentam kencang. Astagfirullah. Tiba-tiba, suara telepon dari glove box membuatnya tersentak. Ia mengangkatnya. Suara di seberang adalah Meilin. "Kamu membukanya ya, anak itu. Apa yang kalian lakukan padanya? Bukan urusanmu, Raka. Tutup kotaknya, bawa dia ke tujuan, lalu kamu bebas." "Ini penculikan." Suara Raka meninggi. "Ini dunia yang tidak kamu pahami, dan kau sudah terlalu jauh untuk mundur." Raka mematikan telepon. Ia menatap ke kaca spion. Sosok hitam berdiri di ujung area parkir. Lalu satu mobil hitam lain muncul dan berhenti tak jauh dari van. Tanpa pikir panjang, Raka kembali ke kursi pengemudi dan menyalakan mesin. Ia melesat keluar dari pom bensin, ban berdecit, dan mobil mengejarnya dari belakang. "Ya Allah, lindungi aku," desisnya. Ia harus memilih, mengantar anak ini ke tujuan dan kembali jadi boneka Ellison, atau membelot, melawan orang-orang yang bahkan namanya pun ia tak tahu. Tapi satu hal pasti, anak ini bukan barang, ia manusia, dan Raka tidak akan membiarkannya dijual. Malam itu, ia memutar balik arah, kembali ke utara, menuju seseorang yang mungkin bisa menolong, seseorang dari masa lalu yang telah ia tinggalkan. Raka memacu mobilnya menembus hujan dan gelap malam menuju Sacramento. Hanya satu nama yang terlintas di benaknya, Amelia. Janda yang pernah ia cintai dalam diam, dan satu-satunya orang yang cukup gila untuk menolongnya. Pagi menjelang, matahari masih malu-malu di balik kabut saat Raka tiba di pekarangan rumah kayu tua di pinggiran kota. Ia memarkir van, menatap rumah itu beberapa saat, lalu mengetuk pintunya 3 kali. Tak lama, pintu terbuka, dan wajah Amelia yang lelah namun hangat muncul. "Raka?" Ia tampak kaget. "Aku butuh bantuan," kata Raka dengan suara parau. Amelia melihat ke dalam van, lalu ke wajah Raka yang penuh kegelisahan. Ia hanya mengangguk dan memberi isyarat masuk. Beberapa jam kemudian, mereka duduk di ruang tamu. Amelia memeriksa kondisi anak kecil itu dengan hati-hati. Dia masih hidup, tapi napasnya tidak stabil. "Kamu tahu siapa dia?" Raka menggeleng. "Yang aku tahu, mereka memperlakukannya seperti eksperimen." Amelia menghela napas. "Aku kenal seseorang di LA yang bisa bantu. Dulu dia kerja di lembaga penelitian medis, sekarang dia jadi pembangkang, namanya Darnell." Tanpa pikir panjang, Raka setuju. Mereka mengganti plat nomor mobil, mengganti jaket, dan Amelia menyimpan anak itu dalam dekapan seperti ibu kandung. Namun perjalanan mereka tak berjalan mulus. Di perbatasan Bakersfield, mereka dicegat oleh sebuah SUV hitam. 2 pria keluar, mengenakan jas gelap dan mengenakan pin berbentuk burung elang di dada. "Saya rasa kalian membawa sesuatu yang bukan milik kalian," kata pria itu tenang sambil mengetuk kaca. Raka menatap mereka melalui kaca. "Kami tidak mencari masalah, kami hanya lewat." Tapi pria itu tersenyum. "Kalian membawa eksperimen Greenpoint, itu masalah besar." Saat pria itu mengeluarkan senjata, Amelia menginjak gas sekuat tenaga. Mobil mereka menabrak bahu jalan dan melaju liar di antara semak belukar, meninggalkan suara tembakan dan jeritan di belakang. Di dalam mobil, anak itu mulai menggeliat pelan, matanya perlahan terbuka. Dia sadar. Amelia membisik pelan. Raka menoleh. Tatapan mata si kecil penuh kebingungan, tapi juga kekuatan. Anak ini bukan anak biasa, pikir Raka. Ada sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang dunia tak siap hadapi. Dan sekarang, hanya mereka bertiga yang berdiri di antara si kecil dan orang-orang yang ingin menjadikannya senjata. Mereka tiba di LA menjelang subuh. Kota itu masih terlelap, tapi hati Raka tidak tenang. Ia memarkir mobil di depan sebuah gudang tua yang tampak terbengkalai. Amelia menatapnya ragu. "Ini tempatnya?" bisiknya. Raka mengangguk. "Menurutmu Darnell masih bisa dipercaya?" Amelia membuka pintu dan mengangguk. Dia satu-satunya yang tersisa dari mereka yang melawan. Pintu gudang berderit saat dibuka. Seorang pria kulit hitam bertubuh tinggi dengan rambut gimbal muncul dari balik pintu baja. Ia memegang shotgun, tapi menurunkannya saat melihat Amelia. "Amelia, astaga, aku kira kau sudah. Aku bawa tamu."
Potong Amelia cepat. Kita butuh bantuanmu, Dar. Darnell menatap Raka, lalu anak kecil yang digendong Amelia. Wajahnya berubah serius. Dia bagian dari program itu ya, gumamnya. Green Point. Raka terdiam. Apa sebenarnya Green Point itu? Darnell menghela napas panjang. Ia menyalakan monitor tua yang langsung menampilkan rekaman dari fasilitas rahasia. Anak-anak kecil di dalam kapsul. Tubuh mereka diberi serum lewat alat suntik otomatis. Ada diagram otak, peningkatan kekuatan, respons syaraf, dan rekaman anak-anak melawan boneka target dengan presisi militer. Green Point adalah proyek militer. Jelas Darnell, mereka merekayasa anak-anak sebelum lahir, inseminasi buatan, lalu tumbuh di inkubator. Mereka tidak punya ibu, tidak punya keluarga, hanya misi. Mereka dibentuk untuk menjadi pembunuh yang tak bisa ditandingi. Raka merasa perutnya mual, dan anak ini, dia salah satu dari batch terakhir, kata Darnell. Tapi, yang membuatnya istimewa adalah, dia kabur. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa berpikir untuk melarikan diri. Tapi anak ini, dia memilih kabur. Darnell menyentuh dahi si anak yang kini tertidur di sofa tua. Namanya Ray, bisik Darnell. Dia anak yang berbeda, bisa berpikir bebas. Itu ancaman bagi proyek. Mereka akan memburu kalian sampai ke ujung dunia. Raka menatap anak itu lama. Ray tampak damai, tapi di balik ketenangannya, Raka tahu ada badai besar yang sedang menunggu. Kalau begitu, ucap Raka dengan suara mantap, kita harus selesaikan ini dari akarnya. Amelia memandangnya. Kamu yakin? Sudah terlalu jauh untuk mundur. Dan begitulah, mereka bertiga kini tak hanya bersembunyi. Mereka mulai merencanakan serangan balik. 3 hari kemudian, di sebuah motel tua dekat perbatasan Meksiko, Raka dan Amelia duduk mengelilingi peta yang terbentang di atas ranjang. Di atasnya, ada gambar udara markas utama Green Point, fasilitas tersembunyi di gurun Arizona, dilindungi pagar listrik dan pengawasan drone otomatis. Ini seperti benteng militer, gumam Raka sambil menunjuk satu titik kecil di ujung barat. Tapi di sini, sistem suplai dayanya lemah. Darnell bilang, satu ledakan di panel ini bisa lumpuhkan seluruh sistem keamanan untuk 2 menit. Amelia menatapnya tajam. Kita hanya punya 2 menit, Raka mengangguk. 2 menit untuk masuk, 2 menit untuk temukan pusat data dan semua bukti bahwa mereka menciptakan Ray dan anak-anak lain. Ray yang duduk di pojokan hanya diam. Ia menggambar sesuatu di kertas. Ketika Raka menoleh, ia melihat gambar orang-orang berpegangan tangan dikelilingi api. Tapi mereka tidak terbakar. Mereka menyelamatkan satu sama lain. Dia menggambar kita, bisik Amelia, di tengah perang. Malam itu, mereka berangkat. Darnell mengantarkan mereka menggunakan truk pengangkut barang, pura-pura sebagai pengirim logistik. Di dalam, ada koper besar berisi alat peledak mini buatan sendiri dan satu hard drive kosong. Saat Fajar mulai mengintip gurun, mereka tiba di titik aman 100 meter dari pagar utama. Raka turun lebih dulu, menggali tanah tempat kabel listrik utama terkubur. Dengan tangan gemetar dan waktu yang terbatas, ia menyambungkan alat peledak. Siap? Tanya Amelia. Hitung sampai 5 detik setelah ledakan, lalu masuk. Ledakan kecil mengguncang tanah, lampu sorot di pagar berkedip lalu padam. Alam berbunyi singkat, lalu hening. Raka dan Amelia berlari, menembus celah pagar dan masuk ke lorong beton yang sunyi. Waktu berjalan cepat, 1 menit lewat. Mereka tembus ke ruang pusat data. Amelia memasang hard drive dan mulai transfer semua file. Nama-nama anak-anak, rekaman eksperimen, data donor biologis, dan daftar investor. Ini dia, bisik Amelia. Ini bisa mengakhiri semuanya. Tiba-tiba, suara langkah sepatu berat bergema. Raka mengangkat senjata. Di ujung lorong, 2 penjaga bersenjata mendekat. Tembakan meletus. Raka menggulung meja baja sebagai pelindung dan membalas tembakan. 1 penjaga roboh. 1 lagi mundur, memanggil bantuan. Amel, sudah, 10% lagi. Aku tahan di sini. Tiba-tiba, Ray muncul di balik dinding. Ia tidak bicara, tapi matanya menyala tajam. Seolah ia tahu persis apa yang harus dilakukan. Dengan cepat ia mematikan saklar darurat di tembok. Pintu otomatis tertutup menjebak musuh di luar. Bagaimana dia tahu itu? Tanya Amelia. Raka hanya terdiam, lalu tersenyum. Karena dia lebih dari yang kita kira. Hard drive penuh, transfer selesai. Mereka bertiga lari keluar.
ke arah gurun terbuka. Di kejauhan, Darnell sudah menunggu di truk. Tapi dari balik langit, sebuah drone meluncur cepat, siap menembak. Raka berdiri paling depan, siap menghadang. Tapi sebelum drone sempat menembakkan pelurunya, Ray menatap ke arah benda terbang itu, lalu berteriak. Bukan suara biasa, tapi semacam gelombang frekuensi tinggi yang membuat drone itu terguncang dan jatuh ke tanah. Amelia menatapnya syok. Apa yang baru saja terjadi? Ray menunduk, wajahnya lelah. Aku hanya merasa harus melindungi kalian. Mereka masuk ke dalam truk dan melaju menjauh, membawa bukti dan satu anak dengan kekuatan yang belum terungkap sepenuhnya. 3 hari setelah pelarian dari markas Greenpoint, Raka, Amelia dan Ray kembali ke kota kecil tempat semua ini bermula. Mereka berlindung di rumah Jenny, istri pertama Raka, yang langsung memeluk Ray begitu bocah itu turun dari truk. Aku tahu kamu akan kembali, ucap Jenny, menatap suaminya penuh haru. Amelia berdiri agak jauh, tangannya menggenggam koper berisi hard drive. Tatapannya kosong, tapi tenang. Ada perang batin yang belum selesai di dalam dirinya. Terima kasih sudah izinkan kami berlindung di sini, ucap Amelia singkat pada Jenny. Jenny mengangguk. Rumah ini milik Raka juga, dan kalau dia membawa kamu, berarti kamu keluarga. Tak ada persaingan di mata Jenny, hanya rasa lelah dan kejujuran. Mereka bertiga duduk di ruang tengah malam itu, sementara Ray tidur di kamar tamu. Di antara mereka ada secangkir teh hangat, setumpuk berkas dari koper, dan satu keheningan yang menyesakan. Aku nggak nyangka. Dari satpam supermarket sampai terlibat perang rahasia begini. Raka membuka suara sambil menatap kosong keluar jendela. Jenny menggenggam tangannya. Tapi kamu selamat, itu cukup. Amelia menatap mereka sejenak, lalu berkata, ada sesuatu yang perlu kalian tahu, Ray. Dia bukan hanya anak hasil eksperimen, dia kunci. Dalam file ini ada kode genetik yang hanya cocok dengan satu garis keturunan. Raka mengernyit. Maksudmu? Amelia menghela napas. Dulu aku jadi bagian dari proyek ini sebelum keluar. Tapi sebelum benar-benar pergi, aku ambil satu sampel donor yang tidak tercatat resmi. DNA orang yang aku percaya akan memberi Ray peluang untuk bertahan. Jenny perlahan berdiri. Kamu ambil DNA Raka? Amelia menunduk. Iya, aku nggak pernah minta izin. Tapi kalau aku nggak lakukan itu, Ray nggak akan hidup sampai sekarang. Raka membeku. Jenny mundur satu langkah antara marah dan kaget. Berarti Ray, anakmu? Secara ilmiah, iya, Amelia menjawab tenang. Tapi secara hati, dia anak kita semua. Raka berdiri, berjalan ke arah jendela. Angin malam menyusup masuk dari sela bingkai kayu. Aku cuma pengen hidup tenang di negeri orang, tapi ternyata aku bagian dari sesuatu yang lebih besar. Jenny dan Amelia berdiri berdampingan, keduanya menatapnya dalam diam. Lalu, bagaimana kita lanjutkan semua ini? Tanya Jenny pelan. Raka berbalik, wajahnya tegas. Kita bawa bukti ini ke publik, kita buka semuanya. Tapi kita juga lindungi Ray. Karena setelah semua ini, dia bukan cuma tanggung jawab kita. Dia harapan terakhir buat anak-anak lain yang mungkin masih hidup di luar sana. Di luar, Ray mengintip dari balik pintu. Ia tak paham seluruh percakapan itu, tapi ia tahu satu hal pasti. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak sendiri. Nah, itulah kisah cerita inspiratif kali ini. Jika kamu suka dengan kisah seperti ini, pilih like lalu berikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini agar tak ketinggalan kisah seru yang inspiratif lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.